subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mari kita bersama-sama belajar. Saat ini kita akan membahas tentang desain grafis dan nirmana. Oke, kita siapkan PowerPoint-nya. Oke. Pada subbab ini kita akan membahas desain grafis, unsur desain grafis, prinsip desain grafis, komposisi warna, nirmana, dan unsur nirmana. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, desain grafis. Desain grafis merupakan suatu bentuk komunikasi secara visual menggunakan bentuk gambar atau rupa dalam menyampaikan suatu informasi. Dalam desain grafis menitik beratkan bagaimana bentuk gambar awal bisa menyampaikan pesan kepada pembaca maupun yang melihat gambar. Bentuk grafis ini sering mengacu ke dalam bentuk komunikasi visual yang mengarah ke media dua dimensi yang mempunyai sifat fisik tidak bergerak atau statis, seperti produk-produk dalam percetakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai buku, banner, brosur, poster, papan nama, dan sebagainya yang berisi tentang informasi penting. Promosi merupakan pemberitahuan tentang suatu hal. Benda yang kita jumpai ini merupakan media komunikasi grafis, hasil dari desain grafis. Oke, saat ini media hasil desain grafis merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang yang mempunyai usaha di bidang industri dan teknologi. Peranan komunikasi beragam seperti informasi umum, informasi grafik, pendidikan, buku materi, belajar, dan ilmu pengetahuan, media interaktif pada pendidikan khusus. Pada zaman milenium sekarang ini, tidak dapat dipungkiri penggunaan desain grafis juga merambah ke dunia internet, yaitu interconnection networking. Kita dapat temukan dalam beberapa situs-situs jual beli, media sosial, portal berita, dan lain-lain yang sudah memanfaatkan hasil desain grafis untuk lebih memaksimalkan komunikasi. Desain grafis, kita akan bahas tentang unsur desain grafis. Desain grafis mempunyai unsur yang dapat digabungkan dan dirancang dengan baik untuk menghasilkan media visual yang komunikatif dan sugestif. Jadi anak-anak, kalau kita membuat suatu desain, ini yang harus kita ingat ya. Jadi dia harus komunikatif dan sugestif. Komunikatif bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, yang ingin dipahami oleh orang yang membacanya. Oke ya, kalau kita lagi desain iklan tentang produk makanan, pasti kita harus mampu menyampaikan bahwa ini loh ada makanan. Jangan sampai kita iklan makanan tapi tidak mampu mengkomunikasikannya. Mungkin dipikir bukan makanan, padahal kita iklan makanan. Kemudian sugestif, apa sih sugestif? Jangan sampai iklan itu bagus tapi tidak mampu memberi sugesti untuk customer membelinya. Jadi dua ya yang harus kita ingat. Yang pertama adalah komunikatif dan sugestif. Ada beberapa unsur yang vital dalam desain grafis. Yang pertama adalah ilustrasi, terdiri atas gambar dan foto. Kemudian teks, tulisan, dan warna. Oke ya. Jadi kalau kita buat suatu desain, jangan sampai tiga hal ini nggak ada.
Jadi teks saja nggak ada gambar biasanya kurang bagus dan biasanya mata nggak nyaman. Kemudian ada gambar, ada ilustrasi, tapi penggunaan atau pemilihan warnanya kurang bagus dan tidak sesuai dengan tema atau keinginan yang ingin dikomunikasikan, biasanya juga tidak pas. Jadi 3 dari unsur desain grafis ini harus kita miliki. Berikutnya ada beberapa unsur lain yang biasanya digunakan tetapi tidak masuk dalam kelompok unsur di atas. Di antaranya adalah pertama headline, unsur desain grafis yang pertama headline, 2 sub headline, 3 konten, 4 ilustrasi, 5 corporate identity, dan keenam adalah slogan. Kita bahas tentang headline terlebih dahulu ya. Headline merupakan judul utama dari media komunikasi yang dibuat yang merupakan bagian terpenting dari teks yang berfungsi untuk menarik perhatian ketika pertama kali dibaca. Jadi headline ini pasti ukurannya harus dominan, lebih besar, karena dia yang akan dibaca pertama kali dari suatu desain. Jika kita nggak memiliki headline ya, langsung sub headline dan lain sebagainya, biasanya orang hanya lewat saja. Jadi headline ini harus punya kemampuan khusus yang membuat pembaca atau customer yang ingin kita ajak berkomunikasi tentang konten suatu desain, maka judul harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ya, jadi ada yang perlu diperhatikan untuk mendesain suatu headline atau judul. Yang pertama, ya, bentuk huruf yang jelas dan mendukung judul untuk memancarkan watak tulisan. Apa sih watak tulisan atau karakter tulisan ini? Ya, kalau kita ingin menggambarkan watak tulisannya ini cowok ya pasti pakai warna hitam, huruf yang tegas. Kalau cewek mungkin kita boleh menggunakan huruf yang lebih warna yang lebih soft, kemudian jenis huruf yang lebih feminin. Yang kedua, judul kontras dengan teks lainnya, baik itu warna, ukuran, bentuk, sehingga dapat terlihat menyatu dengan unsur desain grafis lainnya. Jadi karena ini yang diperhatikan pertama, jangan sampai headline ini mirip-mirip dengan sub headline, mirip-mirip dengan yang lainnya. Dia harus menonjol dan pertama melihat suatu desain, customer pasti mengarah pada headline. Yang ketiga, tempatkan dalam frame atau bingkai. Ini salah satu cara untuk dia lebih menonjol daripada yang lainnya. 4. Kata yang jelas dan tidak terlalu panjang agar mudah dibaca. Jadi headline atau judul ya seperti sebuah cerpen atau yang lainnya, dia nggak boleh panjang-panjang, dia harus mewakili beberapa kata atau satu kata, tapi mewakili isi dari desain yang ingin kita sampaikan. Oke ya. 6. Bentuk visualisasi yang dapat menunjang isi pesan seirama dengan isi dan maksud. Contoh iklannya cewek ya visualnya ya pink, oke lah, merah, tergantung usianya gitu. Kalau remaja mungkin pink kombinasi dengan warna lain. Kemudian 7, penggunaan jenis yang menarik dan mudah dibaca. Menarik banyak, tapi ingat harus mudah dibaca. Jangan sampai headline ini pakai tulisan yang latin-latin, yang ruwet-ruwet sehingga sulit dibaca, apalagi customernya mungkin contohnya poster ya. Poster itu kan di jalan yang pejalan kaki. Kalau sampai dia tulisannya latin-latin sulit dibaca, maka untuk melihat poster ini sambil berjalan mungkin hanya butuh waktu 5-10 detik aja.
Kalau tulisannya sulit dibaca dalam 5 atau 10 detik, otomatis tidak dibaca. Nah, apalagi kita bahas baliho ya, yang di situ customernya atau orang penikmat desainnya ini atau yang akan kita ajak berkomunikasi sehingga kita membuat suatu desain ini naik motor ya, kemudian naik mobil yang dimana di jalan itu tidak hanya dia memikirkan satu hal, dia memikirkan dia cara mengendalikan motornya gimana, mobilnya, ada orang yang berkomunikasi atau sambil main HP dan lain sebagainya. Nah, ini malah kita harus butuh waktu pendek sekali, jangan sampai kalau saya perkirakan naik motor berarti 2 detik, huruf itu harus mudah dibaca dalam 2 detik. Nah, ini caranya. Kita cari mulai belajar tentang tipografi dan huruf-huruf ya. Jadi yang hanya sekejap mata langsung bisa menyimpulkan isi dari desain yang kita buat. Dari 5 detik dibaca, kita sudah bisa mengetahui ini iklan untuk apa. Oke ya. Atau dari berapa detik dibaca, kita customer lebih tertarik untuk masuk ke fase berikutnya. Kepo ya jadinya. Fase berikutnya adalah subheadline. Oke, subheadline merupakan kelanjutan judul utama dari sebuah komunikasi yang dibuat. Subheadline ini menjelaskan makna, arti, dan judul, dan umumnya lebih panjang dari judulnya. Dari sini kita lihat ya, jangan sampai headline itu panjang. Karena setelah orang itu tahu sebagai intinya apa, kepo, maka akan dijelaskan di subheadline. Jadi agak panjang lagi. Dengan menggunakan subheadline yang menarik, dengan berupa kalimat peralihan yang dapat mengarahkan pembaca ke judul kalimat pembuka dari suatu konten, ukuran hurufnya biasanya lebih kecil dari headline karena dia sudah berhenti ya di sini baca headline, dia membuat dia menoleh dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, maka oke lah kalau huruf penjelasannya lebih kecil. Jadi ini sudah mengerucut ya. Mungkin berita tentang informasi tentang lomba basket. Nah, otomatis yang nggak suka basket pas lewat. Nah, ternyata ada yang hobinya basket, dia berhenti untuk mengetahui informasi di subheadline setelah tahu bahwa iklan ini garis bawahnya tentang lomba basket. Mungkin seperti itu ya. Oke. Hal yang biasanya dilakukan dalam mendesain headline subheadline adalah 1. Subheadline serasi dan saling mendukung dengan headline-nya. Oke, jangan sampai antara sub dan headline-nya itu nggak sinkron ya. Nanti kalian akan tahu sendiri ya. 2. Hindari penempatan di bawah kolom. 3. Menggunakan tipe huruf yang kontras ya, misalnya sans serif ya. 4. Gaya dan ukuran huruf biasanya diformat dengan memiringkan atau memperbesar 1/4 kali. 5. Subheadline dapat ditulis dengan gaya melengkung atau indent dengan posisi sebelah kiri. 6. Jangan berlebihan menggunakan visualisasi, disesuaikan dengan jenis huruf, dengan kontennya juga dan headline-nya juga. Biasanya untuk penempatan yang sedang adalah dan paling populer adalah di sebelah kiri. Jadi jangan terlalu jauh dari headline-nya. Oke ya. 7. Gunakan garis bawah untuk menambah kejelasan dari subheadline. Kalau tadi headline diberi frame atau bingkai, nah ini saran saja gunakan garis bawah untuk subheadline. 8. Menggunakan warna yang berbeda dari warna artikel. Jadi dia itu harus menjadi pusat perhatian yang kedua. Ini yang harus kita ingat. 9. Menempatkan berada di atas dengan headline. Jangan menempatkan subheadline di bagian bawah. 10.
10. Penyusunan unsur dengan posisi, irama, latar belakang, pilihan tipografi dalam membentuk suatu kesatuan yang artistik. Jadi anak-anak, ini merupakan seperti tips ya dan saran, tapi bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari customer yang mungkin membayar kita ya, atau menggunakan jasa kita untuk mendesain. Jadi ini hanya tips yang biasanya bagus untuk membuat headline maupun sub headline, tapi masalah kreasi nanti kita juga harus menghubungkan dengan yang lain-lainnya ya. Jadi jangan sampai kalian, oh aku punya gaya sendiri, kemudian kalian nggak cari informasi, nggak cari referensi gimana sih cara membuat headline dan sub headline yang baik, maka nanti kalian biasanya wawasannya jadi kurang. Kalau saran saya, kalian tahu teorinya, tapi kalian juga bisa berinovasi atau menciptakan karya-karya baru. Disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Oke, lanjut ya. Konten merupakan isi dari pesan yang disampaikan secara verbal. Konten menerangkan kalimat yang lebih rinci tentang isi sebuah pesan yang ingin disampaikan. Berfungsi untuk mengarahkan pembaca dalam pengambilan keputusan, berpikir, dan apa tindak lanjutnya. Biasanya, konten berisi hal-hal yang positif tentang apa yang akan disampaikan. Konten yang kreatif dapat menyampaikan fakta-fakta, daya tarik dari hal yang menyenangkan atau menggelisahkan, isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jadi ya, ada headline, sub headline, kontennya. Jadi makin ke bawah makin menjelaskan tentang apa ingin pesan yang akan disampaikan. Ya, dan di konten ini kita sudah bisa mensugesti ya. Oke. Kemudian ilustrasi. Nah, tadi kalau kita sudah mampu di ilustrasi ini harus mampu mempengaruhi, sudah mampu mengkomunikasikan dan membantu teks-teks yang ada di atas tadi. Beberapa orang kalau baca teks aja biasanya males ya. Dengan ilustrasi akan memperkuat pesan yang ingin disampaikan teks atau tulisan tersebut. Nah, ilustrasinya harus support. Jangan sampai nggak nyambung. Oke ya. Apa sih ilustrasi? Merupakan gambar yang menjelaskan dan mendukung dari pesan yang disampaikan. Ilustrasi merupakan suatu hal yang vital dalam desain grafis dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan hal yang kompleks. Beberapa fungsi ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Penarik perhatian pembaca. 2. Membuat minat pembaca dan keseluruhan isi pesan. Jadi membuat pembaca berminat, ini maksudnya ya, tentang keseluruhannya. 3. Memberikan klarifikasi atas pertanyaan. Jadi support ya. Jadi kadang dari headline, oh, apa ini ya, lomba basket, apa ya ini. Nah, semuanya dijawab, makin ke bawah makin dijawab. Dan ilustrasi ini mampu memberikan klarifikasi. Jadi ini loh informasinya, itu ini loh. 4. Menonjolkan kelebihan suatu produk. 5. Nah, jadi kalau umpamanya kita produk makanan ya, soal menonjolkan ya. Jadi kita siapkan ilustrasinya itu yang bagus, paling bagus, fresh ya. Kalau sayuran yang fresh ya, diedit warnanya, hijaunya biar fresh dan lain sebagainya. Jangan sampai kita membuat menonjol produk yang kita ingin tampilkan tidak menonjol. Burger yang mungkin ukurannya normal, kita harus bikin khusus ukuran burger yang menarik dan lebih besar. Jadi memang harus menonjol. 5. Menciptakan suasana yang berbeda atau khas. 6. Dramatisasi sebuah konten. Jadi menonjol dan didramatisir ya. Jadi kayak umpamanya kita bikin makanan tentang yang pedas ya.
Begitu didramatisasi, ayamnya yang pedas ada apinya, ya. Atau yang makan mulutnya keluar api, itu didramatisasi. 7. Menonjolkan merek atau slogan untuk mendukung dari judul. Jangan lupa brandingnya, ya. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis yang lainnya. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui teknik fotografi maupun hand drawing. Oke, ya, ilustrasinya bebas ya, gimana caranya support. Yang kelima atau yang corporate identity. Identitas dari penyampaian pesan yang merupakan tanda pengenal yang tetap dari suatu perusahaan atau institusi atau sebuah visualisasi produk yang dibuat secara singkat, sederhana, dan komunikatif menggunakan huruf atau gambar. Penggunaan corporate identity dapat sangat efektif dalam mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan untuk melengkapi identitas dan memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang telah mengenal perusahaan. Ada beberapa jenis corporate identity. Yang pertama adalah logo teks atau wordmark. Jenis logo ini merupakan logo yang hanya menggunakan teks sebagai identitas pengenal. Teks yang dijadikan logo dapat berupa singkatan atau nama organisasi perusahaan. Sebagai contoh, logo perusahaan terkemuka global yang bergerak di bidang telepon genggam Nokia. Jadi ya logonya ya Nokia itu sendiri gitu ya. Logo, simbol, dan teks. Jenis logo ini pada dasarnya menggunakan gambar sebagai simbol tanpa menggunakan teks. Dibutuhkan keunikan dan profesionalitas dalam pembuatannya, di mana bukan hanya sekedar gambar tetapi memiliki makna yang erat dengan organisasi. Contoh logo terkemuka Windows, Apple, Android, Shell, dan lain sebagainya ya. Semuanya kelihatannya gambar tapi terkoneksi dengan suatu organisasi ya. Oke. Jadi nggak disebutkan Windows ini logonya, nggak disebutkan Apple Macintosh, nggak disebutkan apa. Tapi kita lihat langsung ini, oh kalau Apple Crowo ini pasti ya Apple. Kalau ada jendela kotak-kotak ini Windows. Ya, jadi logonya cuma ini aja, nggak ada teksnya. Tapi orang langsung inget ini, oh ini logonya Windows, ini logonya Apple. 3. Logo abstract mark, yaitu abstrak dan teks ya. Jadi kita lihat lagi logo, simbol, dan teks ya, macam-macam. Kemudian ini combine dari gambar dan teks. Jenis logo abstrak ini gambarnya gambar yang abstrak ya. Oke, jenis logo abstrak ini juga menggunakan bentuk atau shape sebagai dasar dan menggunakan teks sebagai pendukungnya. Sebagai logo abstrak dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Ini ya, Adidas logonya ini ya. Ini simbolnya seperti ini, tapi diberi teks juga. Jadi ini juga sama bentuk shape-shape yang baru. Kemudian ada Pertamina. Ini ide ya, bentuk shape ya, centang kayak gini. Kemudian naik. Jadi kadang-kadang meskipun ini ada centangnya, kita tahu ini logonya apa. Oke ya. Kemudian logo shape dan huruf. Nah, ini ya. Jenis logo ini merupakan sebuah logo yang menggunakan huruf atau inisial sebagai dasarnya dan memiliki shape atau gambar yang berbentuk yang lain sebagai pendukung. Logo ini juga sering kita jumpai seperti contoh logo di bawah ini. Jadi ini ada shape ya sebagai dasarnya, kemudian ada huruf M. Nah ini sama, ada shape merah kotak ya, kemudian ada sayap, kemudian ada teksnya Honda. Ini lebih detail lagi ya. Kemudian ini ada shape berbentuk M, TV, kemudian dijelaskan dengan MTV Music Televisionnya. Oke ya. Kemudian corporate identity, logo karakter.
Jenis logo ini merupakan logo yang biasanya memiliki karakter gambar makhluk hidup atau tokoh karakter lain sebagai unsur pendukungnya. Biasanya logo ini mudah dikenali dan diingat karena logo ini cukup unik dan berkesan lucu. Contoh di bawah ini ya. Jadi ini gambar dari ilustrasi pemilik dari ayam goreng ternama ya. Ini orangnya, ownernya dibuat ilustrasi seperti ini dan diberi ya. Ini kalau umpamanya ada orang model kayak ini berarti ada KFC di sekitar situ. Kemudian mungkin karakter ya, karakter mungkin jamu ibu ya, jamu ibu gambarnya ibu-ibu pakai sanggul, atau mungkin juga mungkin itu ya anggur cap orang tua nah gitu. Ini adalah logo atau karakter yang sangat berkesan ya dan mampu membuat perusahaan itu diingat. Ingat ya, karakter logo atau corporate identity ini harus mengingat ini, harus mudah diingat dan kalau lihatnya langsung ingat perusahaan ini. Oke ya. 6. Logo, emblem, shape, simbol, dan teks. Jenis logo emblem ini merupakan logo yang dasarnya memiliki sebuah objek yang elemennya kemudian di dalamnya berisi simbol atau teks ya. Biasanya logo jenis ini banyak digunakan oleh organisasi pendidikan atau emblem OSIS dan juga organisasi olahraga, logo tim atau klub. Kemudian ini contoh logo-logonya Starbucks ya. Di sini ada shape, ada simbol, ada teks ya. Ini simbolnya seperti ini, Starbucks. Dalam pembuatan logo corporate identity ini ada beberapa yang harus diingat. 1. Logo harus mudah dipahami. 2. Logo bersifat simbolis yang mewakili identitas suatu perusahaan. 3. Warna logo dapat mewakili perusahaan. Ya. Jadi Starbucks ini kenapa gambarnya seperti ini ya? Mungkin kalian nanti bisa cari ya, kenapa asal usul Starbucks kok pakai ini ya. Kemudian Manchester United kok pakai ini ya, ada logo di dalamnya ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Slogan. Apa sih slogan? Slogan adalah kata atau kalimat yang singkat, yang mudah diingat sebagai kata kunci dari pesan yang ingin disampaikan. Biasanya slogan bisa berupa moto atau frasa sebagai suatu ide atau tujuan yang mudah diingat. Ciri-ciri slogan biasanya terdiri dari beberapa kata saja dan menarik karena tujuan utamanya adalah agar dapat mudah diingat. Menjelaskan tentang sesuatu, apakah itu produk atau layanan jasa. Jadi mungkin kalau Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah ini menjelaskan bahwa dia itu jasa utang-utang ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, dia Pegadaian jadi sudah kelihatan dari slogannya dia perusahaan yang bergerak di bidang jasa meminjamkan uang. Namanya brandingnya Pegadaian, kemudian slogannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, match kan ya, pas gitu. Kemudian kalau mungkin baterai Everready, Never Die. Nah, ini keren banget ya Never Die, tapi ini bukan asal keren, dia menggambarkan baterai Everready ini itu matinya nggak mati-mati malah ya. Jadi dia mungkin Everready mahal karena nggak pernah mati. Dia hidup terus nggak kayak baterai-baterai yang lainnya. Seperti itu ya. Slogan yang berkembang di masyarakat mempunyai banyak jenisnya seperti slogan layanan masyarakat, ya, slogan kesehatan, slogan kebersihan, slogan pendidikan, dan slogan produk. Dalam penggunaannya, tidak semua unsur desain grafis di atas kita sampaikan kecuali corporate identity. Dalam penyampaian unsur-unsur desain grafis dapat disampaikan berdasarkan komunikasi yang digunakan.